Oke, saat ini sedang perapihan oleh teman-teman Satpol PP Kota Bekasi, teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Polres Metro Bekasi ya, teman-teman. Dan saat ini negosiasi sedang dilakukan ya, karena tepat di samping Polres ini ada semacam warung. Ya, saat ini sedang menjadi target ya untuk merapikan. Dan teman-teman Satpol PP Kota Bekasi sedang menunggu arahan selanjutnya seperti apa. Oke, kita coba tanya-tanya dulu. Ibu, permisi, Bu, saya media. Bu, mau nanya, ini kan Satpol PP Kota Bekasi saat ini sedang berada di warung Ibu nih. Sebelumnya sudah ada SP1, SP2, SP3 nggak, Bu? Saya lupa, Pak. Masa lupa, Bu? Kan baru dilakukan beberapa hari ini. Ada atau tidak, Bu? Dikirim lagi, Bu. Ini belum ada pemberitahuan, Pak. Belum ada pemberitahuan. Nah, ini mendadak baru dikasih surat. Ini. Baru dikasih hari ini. Ini apa nih? Ininya suratnya. Coba dibuka dulu, Bu. Oh gitu, ini apa bacanya? Saya kurang awas deh, Pak. Sehubungan hujan lebat yang berlangsung selama berjam-jam dan kondisi cuaca ekstrim saat ini sangat mempengaruhi aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Kelurahan Harapan Mulia bekerjasama dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi melakukan upaya, salah satunya adalah mewujudkan sungai atau saluran air dalam kondisi yang bersih dari sedimentasi sampah, gulma, serta untuk mencegah banjir. Kelurahan Harapan Mulia akan melakukan pembersihan dan melestarikan sungai sepanjang kali Jalan Pangeran Jayakarta dan Kiai Haji Muhammad Tambi. Kegiatan dilakukan dalam rangka mendukung dan mensukseskan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Kota Bekasi. Dengan ini kami mohon untuk mengosongkan lahan sepanjang kali Jalan Pangeran Jayakarta. Iya. Oke. Nah, Bu, nama Ibu siapa, Bu? Maaf. Nama saya Ibu Sutina. Bu Sutina, apa yang Ibu mau sampaikan ke pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini perapihan lapak Ibu? Kalau saya mah, Pak, kalau memang untuk dirapikan ya tidak apa-apa. Nggak masalah. Dirapikan dan digusur. Ya tidak apa-apa. Kalau memang boleh untuk usaha pakai gerobak, saya nggak apa-apa. Cuma tidak digusur saya pakai gerobak, nggak boleh gitu. Maksud yang saya pengen itu pakai gerobak boleh. Oh, jadi gitu. saya usaha itu pakai gerobak, pulang pagi-pagi saya datang, sore saya pulang, selesai dagang. Pakai gerobak pun nggak masalah. Oke, pakai gerobak. Ibu nanti posisinya di mana? Di sini lagi? Ya nanti saya cari, Pak, di mana yang sekiranya aman boleh gitu. Saya cari nanti. Oh gitu. Saya, Pak, kan saya, Pak, namanya usahanya usaha ini doang. Oke. Gak ada usaha yang lain lagi. Ya kan, ya pencarian saya rumah kontrak, Pak. Oh, kontrak. Rumah kontrak. Ini berdua doang sama bapaknya, anaknya di rumah tangga. Oke. Jadi pencarian saya ini doang untuk bayar kontrakan. Oh, bayar kontrakan. Kontrakan Ibu sebulan bayar berapa? Saya sebulan, Pak, 1 juta. 1 juta. Sama istri. Jadi saya harus cari hari di sini doang pencarian saya. Selain di sini nggak ada lagi. Baik, Bu. Memang menjadi dilema, Bu, ya. Dalam satu sisi Ibu mencari rezeki ya. Iya, betul. Cuma dari satu sisi juga memang posisi Ibu memang bukan tempat untuk berdagang, Bu, ya. Iya. Ibu, maaf, sudah berapa tahun berjualan di sini? Saya sudah 17 tahun. 17 tahun di sini. 17 tahun saya. Selamat, Di sini jadi saya pindah-pindah, Pak. Oh, pindah-pindah. Pindah-pindah. Tadinya saya di sana. Di sana itu di mana? Di sini, Pak. Nih dekat apa sih? Pinggir kali. Pinggir kali ya. Ya, saya tadi di pinggir kali. Terus? Pinggir kali dapat 3 tahun, saya pindah lagi. Ke samping ini saya udah 4 kali pindah hari ini. Itu dipindah karena digusur atau Ibu cari tempat yang lebih ramai pembelinya? Digusur, pakai gerobak boleh.
Oke. Tadi kan digusur, terus pakai gerobak lagi. Ah. Saya digusur lagi, saya pindah-pindah aja Pak kemana. Saya pindah pakai gerobak. Oke, jadi awalnya Ibu lapaknya segede ini awalnya gerobak juga, Bu? Enggak, langsung saya bikin. Saya bikin aja udah Pak, saya bikin. Gitu. Karena kan ada kores di sini. Nah, saya bikin kemungkinan nanti sewaktu digusur ya saya pindah lagi. Gitu Pak. Ibu waktu membangun lapak ini izinnya kemana? Saya izinnya kemana kurang tahu deh Pak, bapaknya yang tahu. Bapak tahu saya. Bapaknya mana? Ada itu bapaknya. Oh, oke, saya langsung wawancara Bapak aja. Iya. Pak, saya media Pak. Saya mau nanya perihal perapian ini. Bapak, namanya siapa Pak sebelumnya? Saiful. Pak Saiful. Pak Saiful sudah berdagang di sini sudah berapa tahun Pak? Di sini masih sepi ini, hampir 20 tahun. 20 tahun sudah standby di sini Pak? Udah, di pinggir kali sebelah sono. Pinggir kali, oh pindah-pindah. Iya, terus pindah ke sini. Ah, Karena ini kan dulu ada penghijauan. Pindah ke sini, terus pindah ke sono, ini ada Polres. Pindah ke sini. Oh gitu. Iya. Pak, saya mau nanya, waktu Bapak dari tahun berapa tepatnya Bapak posisi di sini, samping Polres, tahun berapa? Covid 2019 ya? Ah. Covid 2019 berarti tahun 2002. 2022 atau 2002? 2002. 2002? Iya. Wow, lama juga Pak ya? Iya. Sekitar 18 tahunan ya? Iya, 20 kurang. 20 tahun, iya. Iya, 20 tahun. 20 tahun lebih Pak ya? Wow. Selama Bapak jualan di sini Pak, Bapak pernah ditegur nggak Pak sama Satpol PP atau sama bidang kebersihan di sini Pak? Belum ada. Belum pernah Pak ya. Oke. Waktu Bapak buka lapak di sini itu izinnya kemana Pak? Dulu kan di sono, Ah. yang pas pintu masuk Polres. Oke. Nah, terus karena Polres dibangun, Ah. dipindahin lah ke sini. Oke. Karena Semarekon kan belum dibangun. Oh, belakangnya Samarkon. Nah, belum dibangun, jadi sementara di sini. Kalau Semarekon dibangun, ini kan bongkar gitu. Oh. Jadi sementara dimanfaatin. Oh gitu. Jadi Bapak langsung menempati aja atau Bapak izin dulu? Izin sih dari sono, dari pihak dulu proyek Semarekon, Ah? suruh pindah ke sini. Gitu. Oh, seperti Bukan Polres, bukan. Dari proyek Proyek. Polres. Oh, proyek yang membangun Yang Polres membangun. ini. Oke. Pak, ini kan Pak Tri Adianto saat ini sedang merapikan Pak. Apa yang Bapak minta Pak Ya. sama Pak Tri? Kalau untuk perapian sih bagus. Nah, untuk Kota Bekasi ya kita ada kerapian, ada penghijauan itu bagus. Ada kemajuan. Ya, saya mah terserah aja nggak minta apa-apa dah. Bapak mendukung aja ya? Iya, mendukung Keren saya. loh, ini baru nih. Saya doakan Pak, semoga rezekinya Bapak bertambah Pak ya. Dan Terserah aja karena saya juga sering dibantu sama Patri, rumah sakit. Oh gitu? Iya, saya pernah dibantu sama Patri. Bantu apa aja Pak? Ini dulu operasi. Oh, perut Bapak dioperasi Pak? Iya. Kenapa perutnya Pak? Ada penyumbatan di Usus, kotoran. Dan saat ini sudah sembuh Pak ya? Alhamdulillah. Oke Pak, saya liput dulu Pak ya. Ini ada di komplek wali kota. Bukan mandiri. Oke, saat ini sedang perapihan oleh teman-teman Satpol PP Kota Bekasi, teman-teman.
depan kita ini adalah Kali Bekasi, teman-teman. Dan Kali Bekasi juga ini kalau kita melihat secara elevasi tanah ini memang sudah rata-rata air ya, sehingga ketika ada luapan air berlebih ataupun air kiriman dari puncak Bogor, ini kemungkinan besar kali ini pasti akan meluap yang mengakibatkan banjir ya. Saat ini saja sudah sisa berapa senti nih ya? Ini sejengkal lagi. Kita coba ya. Iya, sejengkal lagi ya, teman-teman. 2 jengkal lah ya. 2 jengkal lagi ini akan naik ke air lagi ke jalanan. Jadi memang perapihan bantaran kali ini sangat dibutuhkan ya untuk menciptakan lingkungan lebih bersih dan juga pastinya mengurangi dampak kotor ya. Bukan kunci nyangkut di pintu. Kunci nyangkut di pintu. Dan saat ini sedang menunggu instruksi lanjutan, teman-teman, kalau kita lihat ya, karena Bapak di dalam ini sepertinya masih banyak sekali barang-barang jualannya yang belum dirapikan secara mandiri. Dan saat ini Satpol PP Kota Bekasi sedang membantu merapikan barang-barang jualannya dan dipindahkan ya. Dan ini merupakan salah satu program 100 hari Pak Tri Adianto ya, untuk membuat Kota Bekasi menjadi kota yang lebih bersih, lebih rapi, dan memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat Kota Bekasi ataupun masyarakat yang akan datang ke Kota Bekasi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat banyak sekali kendaraan yang parkir ya. Jadi ini memang dimanfaatkan, sela-sela dari pohon ini dimanfaatkan untuk lahan parkir terhadap kendaraan-kendaraan pribadi yang mungkin beraktivitas di daerah Polres ini ataupun di dekat Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Di sebelah kiri kita ini adalah Gedung Kesehatan Kota Bekasi. Libur ya. Dan kalau kita lihat sudah mulai bersih untuk meja-mejanya. Tinggal mungkin memang untuk barang jualannya belum ataupun berproses ya, karena banyak sekali barang pecah belah juga seperti gelas, botol-botol kaca. Ada kompor juga. Jadi memang harus hati-hati, jangan sampai pecah ya barang jualan orang. Dan kita nggak tahu nih apakah akan Pak, ini bakal dihancurkan? Tapi dibongkar sendiri, Pak. Oh, dibongkar sendiri. Oh, jadi diberikan kesempatan hari ini terakhir ya? Oh, sampai sore diberikan kesempatan. Oke, jadi informasinya Bangli ini ataupun bangunan liar milik PKL diberikan kesempatan hingga sore hari untuk dirapikan ataupun pembongkaran secara mandiri agar barang-barang yang bisa diselamatkan semacam ya kayu, meja ini bisa dimanfaatkan kembali ataupun mencari tempat yang resmi untuk berjualan ya, agar tidak mengalami kejadian serupa lagi ketika ada perapihan kembali yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi seperti itu, teman-teman.
Dan di sini teman-teman Satpol PP sedang standby ya, menunggu arahan selanjutnya. Apakah akan langsung sapu bersih? Tapi infonya terakhir tadi ya, dikasih kesempatan sampai sore hari. Jangan sampai ada bahasa tebang pilih, itu yang saya tahu siapa apa aja segala macam kayak di sini, tapi karena ini berita takut nanti yang ini saya dibongkar, saya enggak istimewa, ada apa takutnya kan nanti ada perintangan nih, siapa yang merintangi yang menghalangi pembongkaran ya. Orang kelurahan sangat tidak mungkin orang kelurahan karena sama aja apa namanya menentang perintah Itu belum itu nanti dulu. kota itu yang Baru yang ini aja biar sama clear. Polres. Jadi barang Polres saja. itu bongkar juga ya, jangan terlalu inilah, jangan buang Ya, jangan. Oke. Ya. Kita perhalus saja. Betul. Ya. Sampai dulu. Supaya lagi sakit. Itu aja. Gitu Pak. Kita bongkar yang ini. Nanti kita bergerak ke sana. Nah, barang silakan rapingin, aja. Masukin di mobil saya juga. Nanti dibawa ke sana aja. Kelurahan. Kalau enggak dibawa ke yang punya rumah nggak masalah. Iya, anterin. Iya, justru yang punya rumah mau tetap. Enggak, nah, gitu ya. Barangnya silakan masukin ke mobil. Nanti saya bantu antar ke rumah atau kemana ke tukang kelurahan kemana. Karena kalau gini, kalau nggak dibongkar, takutnya siapa yang berintahin tadi bongkar? Saya nggak mau nyebutin orang kelurahan, nggak mau saya. Karena apa? Nanti jadi jelek ya. Tadi Betul. pas apel pagi, Jadi lebih memang Pak Wali Kota berhalus. atensi langsung, Betul. intinya langsung dibongkar, tidak ada tebang pilih, Tidak ada tebang udah langsung pilih. bongkar aja. Karena Ya, saya amat. Betul. Itu aja. ya udah. Berarti enggak maksudnya kan dibongkar nanti bisa diantar tuh. Itu aja Bang. Ya. Iya, lebih aman lah gitu. Tetap bongkar, cuma nggak rusak gitu. Iya. Kan kita kalau boleh minta bongkar sendiri, tapi Iya. kalau misalkan terpaksa bisa pakai lah. polis atau harus Ya. bongkar, Ya, Kalau bisa gini, nyari tukang sekarang. Tetap itu kita keluarin barangnya, jangan sampai kita dikeluarin. Ini kan bukan hanya dari kita, dari media, dari masyarakat yang lewat, tapi ada apa kan bongkar. Itu yang kita berbagi. Yang intinya pokoknya barang sudah nggak rusak dan Betul. dimanfaatin lah Oke. kita aja kebijakan. Kita dampingin aja, dampingin. Kita Dampingin, nanti dampingin jangan aja. sampai ada yang rusak. Bapak ada permohonan. Betul. Siap. Ya, Dampingin. ya, ya. Ya tolong dampingin aja Pak ya. Ya Pak Sepuh ya. Terima kasih. Mobil dulu ya. Sepakat ya. Oke. Mantap. Keren Pak. Ya. Jadi Tolong bantu Bang ini Ustadz ya. pendekatannya sangat humanis sekali. Jadi pemerintah Kota Bekasi ini lebih mengedepankan komunikasi ya, jadi sangat persuasif sekali sehingga mendapatkan deal-deal win-win solution ya. Jadi tetap perapihan dilakukan tetapi dengan hati-hati sehingga barang-barangnya ini tidak rusak dan untuk bangunan-bangunannya pun bisa dimanfaatkan kembali ya. Jadi diberikan kesempatan hingga sore hari. Jadi pemilik bangunan sendirilah yang akan melakukan pembongkaran seperti itu teman-teman. Bapak, izin wawancara sebentar boleh ya? Tentang kegiatan ini aja. Oh, ya tadi yang disuruh aja sama aja. Oh, sama aja. Oh, ini satu rangkaian ya? Iya, satu rangkaian, sama aja. Oke, berarti ini arahan dari Pak Wali Pak ya? Pak Wali Kota langsung dan Pak Kasat Pol PP langsung perintah karena memang saya di wilayah sudah dari kemarin tuh pertama di RW 7 itu sudah menginformasikan kepada warganya. Baik lurah juga sudah menginformasikan surat pemberitahuan karena
mau ada normalisasi kali gitu loh. Makanya alhamdulillah bangunan Bangli yang di wilayah RW 7 yang tadi kita di sana tuh bareng-bareng itu dibongkar secara mandiri. Ada 21 bangunan Bangli yang 15 bongkar secara mandiri, yang sisanya dibongkar dengan rekan-rekan anggota. Nah, alhamdulillah berjalan lancar dan kondusif. Nah, barusan ditelepon oleh Pak Kasat Pol PP, diperintah juga untuk bongkar samping Polres. Nah, samping Polres ini kebetulan alhamdulillah sudah di pemberitahuan udah 7 hari yang lalu, udah lebih begitu. Cuman alasan gimana ya, mau udah sikat langsung begitu. Intinya yang di sebelah sana juga kan punya KDM juga, warga juga, tokoh sepuh juga, ya intinya mereka mau bongkar secara kondusif dan intinya jangan sampai rusak barang-barangnya. Baik, ini tujuan dari Prapen ini apa Pak tujuannya? Tujuannya intinya agar tertata rapih di wilayah K3-nya, itu aja. Baik. Ya, Berarti, karena dilihat di mata itu di pinggir jalan tidak enak dilihatnya. Gitu. Makanya apalagi di samping Polres biar tertata rapih semuanya, rapih. Itu aja sih. Baik. Terima kasih Pak Hendri atas Ya, waktunya. sama-sama. Seperti itu teman-teman, dan hingga saat ini kalau kita lihat teman-teman Satpol PP beserta pemilik warung sedang bekerja sama untuk mengangkat alat-alat ataupun material-material yang ada di dalam bangunan ini, yang nantinya pasti bangunan ini akan dihancurkan ya, diratakan, sehingga membuka lagi ruang yang lebih luas di daerah ataupun di dekat Polres Metro Bekasi ini teman-teman. Dan perapian ini lebih mengedepankan persuasif ya, jadi lebih mengedepankan komunikasi, dan inilah yang harus dilakukan ya para pemimpin negeri ini, bahwa melakukan tindakan itu harus lebih persuasif dan komunikatif sehingga mendapatkan hasil yang win-win solution-nya, tidak ada godok-godokan seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat pemilik warung sedang merapikan secara mandiri sisa-sisa bangunan mereka. Punya emak itu. Nyemak. Apa? Pak, minta pendapatnya Pak tentang perapihan bangunan Bapak ini. Seperti apa Pak? Saya sih sebagai warga Pak di sini cuma. Oh, warga tak? Yang punya warung yang mana? Punya warung mah ini. Lagi tugas orangnya. Oh, lagi Ya, tugas. si Pak Pres dia. Oh. Ya, oke. Rese banget. Bercanda dia. Ya, inilah yang harus dilakukan ya. Jadi suasananya tetap happy dan tetap tenang ya. Saya akan mengambil terus ya teman-teman perapian-perapian di Bekasi ini, insya Allah, ataupun di Jakarta. Rumah saya di Jakarta sebenarnya. Jadi bagi kalian yang suka pembangunan, silahkan subscribe channel ini. Insya Allah ini channel bermanfaat ya. Yang ingin mengetahui updatean terkini perapihan di Jawa Barat ini teman-teman, lebih khusus di Bekasi.